se-Kecamatan Pontianak Barat. Terlebih dahulu saya atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pontianak menyampaikan permohonan maaf dari Ketua PCNU Kota Pontianak yang secara kebetulan pagi ini beliau berangkat ke Jakarta untuk memenuhi undangan dalam rangka pengukuhan Majelis Ibnu di Jakarta, serta besok juga beliau itu harus hadir pertemuan kubro jajaran pengurus NU se-Indonesia yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Seiring permohonan maaf ini, saya atas nama pengurus cabang juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada panitia, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pengurus MWCNU Pontianak Barat yang telah melaksanakan amanah yang diamanahkan, yaitu pelaksanaan konferensi Majelis Wakil Cabang ketiga, yang mana konferensi ini merupakan salah satu amanah yang harus dilaksanakan dan tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Para kiai, para tamu undangan yang sangat saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama ingin mengajak kepada jajaran pengurus NU yang ada di Pontianak Barat ini untuk mengingat kembali apa yang diserukan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, apa yang tertuang dalam Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Apa kata beliau? Fahalumu kullukum wa man tabi'akum jami'an minal fuqara'i wal aghniya wad du'afa'i wal aqwiya ila hadhil jam'iyyah al-mubarakah al-mawsumah bi jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bi alwahim wa ajsad. Fa innaha jam'iyyatu adlin wa aman wa islahin wa ihsan wa innaha kulwatun bi aqwaril akhyar wa nusratun ala ulasil asrar. Karena Habib Syekh, ayo kita semua ini berbondong-bondong masuk ke jam'iyah ini, baik dari kalangan rakyat jelata maupun dari kalangan orang-orang bangsawan, baik yang lemah maupun yang kuat. Ayo kita semua masuk ke jam'iyah ini yang insya Allah diberkahi, yang diberi nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Masuklah kalian semua dengan rasa mahabbah, dengan rasa bersatu dan persatuan, serta menyambung dengan jiwa dan raga. Melalui seruan beliau ini, mari kita membangun kesadaran bersama. Dalam setiap kesempatan selalu saya sampaikan bahwa menurut hemat saya pribadi, kita berada pada tempat ini, kita yang struktural berada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, semata-mata sebagai bentuk wujud khidmat kita kepada guru-guru kita, terus menyambung kepada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, kepada Syekhona Khalil Bankada, kepada Ki Wahab Hasbullah, kepada Ki Bisri Samsuri. Ini bentuk khidmat kita untuk mengambil bagian dalam serta memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita tahu bersama bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan tujuan bersama yang besar. Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan tujuan bersama, bukan karena kepentingan bersama. Yang mana tujuannya tidak lain dan tidak bukan li'izzil Islami wal muslimin
bagaimana memasyarakatkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi dan peristiwa khususnya ini serta di negara kita Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan seluruh masyarakat yang terpanggil, ada yang menjadi struktural, ada yang menjadi kultural. Menurut data statistik yang adil dari lembaga survei, populasi Jamiah Nahdlatul Ulama dari seluruh populasi yang ada di Indonesia ini sudah sebanyak 120 sekian juta. Ini menjadi tantangan besar bagi kita sebagai struktur maupun kultural. Karena pada hakikatnya kita mengambil langkah untuk bergabung di Jamiah ini, baik itu struktural maupun kultural, tidak ada bedanya. Kita yang struktural, bagaimana kita melakukan upaya-upaya, bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan politik yang tujuannya untuk Jamiah dan jamaah, dan ini pula yang dilakukan oleh para muassis. Yang kultural, bagaimana kader-kader Nahdlatul Ulama yang kultural ini melakukan political will, membangun kesadaran bersama untuk membangun kebijakan-kebijakan yang kembali kepada Jamiah dan jamaah. Karena ini juga yang dilakukan oleh para muassis-muassis NU. Jika kita ingat kembali secara historis, ketika Kiai Wahid Hasyim diminta oleh Jepang agar santri-santri NU itu ikut bergabung ke HEHO. HEHO itu tentara pembantu untuk militer Jepang. Dengan secara halus, Kiai Wahid Hasyim ini menolak. Tapi beliau meminta kepada Jepang pada saat